Ini sebenarnya kita bisa pakai binomial. Kenapa binomial? Jika 5 dari 50 pengiriman berisi produk cacat, maka 50 pengiriman tersebut dianggap gagal. Jadi di sini bisa kita bilang probabilitas gagal adalah sama dengan 5/50. Jadi ini dua sih. Kalian bisa melakukan dengan pendekatan binomial, bisa melakukan dengan pendekatan hipergeometri. Kalau pendekatan binomial, ini sama dengan 5/50. Berarti sama dengan 0,1 nilai P-nya. Maka Q-nya nanti adalah 0,9. Ya kan? Mengambil 5 sampel pengiriman. Jika 5 sampel tersebut maksimal 2 pengiriman tanpa produk cacat, maka dapat disimpulkan bahwa pengiriman tersebut sukses. Agak aneh kalimatnya juga, saya yang bikin. Maksimal 2 pengiriman tanpa produk cacat. Berarti, dikatakan sukses. Kalau sukses itu, Bu, produk cacatnya maksimal 2 gitu kan, Bu? Nah, iya harusnya kayak gitu. Harusnya maksimal 2 pengiriman ada produk cacat. Ini harusnya tanpa ada kata tanpa. Iya. Nah, benar. Nah, Berarti ya begitu. Saya pakai hipergeometri itu soalnya kan cuma dicari gagal sama suksesnya, Bu. iya, bisa pendekatannya bisa binomial, bisa hipergeometri. Nah, ini dikatakan sukses kalau maksimal 2 dari 5 sampel. Maksimal 2 dari 5 sampel ada produk cacatnya. Ada cacat, sorry. Ada cacat. Berarti yang boleh itu cuma 0, 1, dan 2. Maka kalau kita pakai pendekatan, misal pendekatan pertama ya, hypergeometri, yang dicari adalah probabilitas 50 pengiriman tersebut sukses. P sukses sama dengan 1 min P X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan 1 min P X sama dengan 0, min P X sama dengan 1, min PX sama dengan 2. Nah, baik hipergeometri atau binomial, dua-duanya 1 min PX gini. Tinggal kalau kita pakai hipergeometri, maka PX sama dengan 0 adalah dari 5 diambil 0, dari 45 diambil 5, dibagi 50 diambil 5. PX sama dengan 1, dari 5 diambil 1, 45 diambil 4, 50 diambil 5. Sedangkan PX sama dengan 2, dari 5 diambil 2, 45 diambil 3, 50 diambil 5. Kalau pendekatan binomial, PX sama dengan 0 adalah berapa? 5, 0. P-nya tadi 0,1, pangkat 0, 0,9, pangkat 4. PX 2, PX 1, 5, 1, 0,1 pangkat 1, 0,9 pangkat, ini pangkat 5. 0,9 pangkat 4. PX sama dengan 2, 5, 2,
0,1 pangkat 2, 0,9 pangkat 3. Gitu. Kira-kira ada yang hitung nggak ini? Coba ya kita hitung bareng ya. Coba kita hitung yang hipergeometri dulu. 5C0 dikali 45C3 dibagi 50, 45C5, sorry, dibagi 50C5. 0,5766. Benar nggak ya ini? 0,58. 5C1 dikali 45C4 dibagi 50C5. 0,35. Kok besar ya? Saya khawatir salah. Dikali 45C3 dibagi 50C5. 0,67. Sebentar ya, saya cek ulang. Kali 45C4 dibagi 50C5. Benar. 0,58 tambah 0,35 tambah 0. Sek. Ini kali 45C. 0,067, sorry. 0,067. 0,58 ditambah 0,35 tambah 0,067. Ini ditambah sama dengan 0,997. Bentar ya, saya kok agak bingung ya. Sukses maksimal 2 dari 5 sampel ada cacat. Oh, berarti ini nggak perlu. Satunya nggak perlu. Sorry. Jadi langsung ini aja. Maaf ya, satunya nggak perlu. Karena dikatakan sukses ketika maksimal 2 dari 5 sampel ada cacat. Nah, berarti P suksesnya adalah kalau berdasarkan distribusi geometri, hipergeometri 0,997. Kalau berdasarkan binomial, 5C0 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 5. 0,59. 5C1 dikali 0,1 kali 0,9 pangkat 4. 0,32. 5C2 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 3. 0,073. Kalau berdasarkan ini, binomial P suksesnya adalah 0,59 tambah 0,32 tambah 0,73. Sama dengan 0,98. Mirip ya, 0,98 sama 0,997. Maka kalian bisa mengerjakan dengan pendekatan binomial maupun hipergeometri dengan jawaban antara 0,98 atau 0,997. Sampai sini ada yang belum paham? Bu mau tanya, itu Ibu pakai rumus yang hipergeometri multivariat itu tak Bu?
Enggak, yang hipergeometri biasa. Kan dia cuma ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Oh. Lanjut dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nomor berapa lagi yang masih bingung? 5, Bu. Nomor 5. Sebentar, Iya. kita lihat ya. Ini, pada sebuah pemilu kabupaten dengan dua pasangan cabub-cawabub, didapatkan bahwa dari 4.000 dari 10.000 penduduk kabupaten merupakan pendukung pasangan cabub nomor 1. Jadi pasangannya itu ada dua ya. Ada, misal kita sebut aja pasangan A dan pasangan B. Jika diambil 15 orang penduduk kabupaten tersebut, tentukan distribusi probabilitas data. Ini kita pakai binomial. Terus kalian nanya kan, Bu, kalau binomial kan kita harus cari P-nya. Nah, P-nya adalah 4.000 dibagi 10.000. Sama dengan 0,4. Di mana P 0,4 ini adalah punyanya si cabub-cawabub nomor 1. Anggap aja nomor 1 itu A. Ini nomor 1, ini B. Itu punyanya A. Jadi kita bilang misal A itu adalah gagal dan Q adalah punyanya B adalah sukses. Kita 0,6. Kan 1 min 0,4. Jika diambil 15 orang penduduk kabupaten tersebut, tentukan probabilitas 7 orang merupakan penduduk pasangan cabub-cawabub nomor urut 2. Berarti bisa kita bilang, jika dari 15, 7 orang itu pendukung nomor urut 2, maka 8 yang mendukung A, atau 8 gagal. Maka P X sama dengan 8 adalah 15 kombinasi 8 dikali P-nya 0,4 pangkat 8, 0,6 pangkat 7. Itu hasilnya 15C8 dikali 0,4 pangkat 8 dikali 0,6 pangkat 7. 0,12. Maka yang B jawabannya adalah 0,12. Yang C, probabilitas maksimal 4 orang pendukung pasangan cabub nomor 1. Berarti P X maksimal, berarti kurang dari sama dengan 4. Berarti PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2, tambah PX sama dengan 3. Tapi ini kan panjang banget ya. Kalian bisa langsung lihat ke tabel. Coba. Tabelnya saya punya nggak ya tapi?
kalian lihat di tabel di N-nya 15, R-nya 4, P-nya 0,4. Itu jawabannya adalah 0,2173. Ya, 0,2173. Maka di sini jawabannya adalah 0,2173. Kalian ambil N-nya 15, R-nya 4, dan P-nya 0,4 di tabel. Ada pertanyaan? Apakah iya? Gimana? Itu untuk yang B itu kan yang dicari itu yang nomor 2 nih. Iya. Nomor 2-nya itu. Iya. Kenapa kok enggak PX sama dengan 7, Bu? Karena X-nya itu punyanya yang A. Sedangkan yang B itu adalah N-X. Jadi 7 itu punyanya yang N-X. Yang B kan. Berarti X-nya kan 15 kurangi 7. Karena X itu nempel ke yang gagal. Dimana yang gagal itu kita sebut gagal adalah pasangan nomor 1. Bu, mau tanya, Bu. Ya, boleh. Itu jadi yang CPX kurang dari sama dengan 4 itu maksimalnya tuh 8 ya, bukan 15 ya, Bu ya? Yang nomor berapa? Yang C. B atau yang C? Kenapa? Jadi bukan 15 ya, Bu ya? Kan probabilitas maksimal 4 orang pendukung pasangan cabut-cabut, maksimal 4 orang dari 15 yang diambil. Jadi bukan, Bu. Nanti kan jadi kan hitungannya kan 15C8 0,4 pangkat 0 sama 0,6 pangkat 8 kan? Oh, ya bukan. 15C berapa? Ini X-nya berapa dulu? 0, Oh 1. ya, 15C0. Nah, 15C0 0,4 pangkat 0 kali 0,6 pangkat 15 ditambah 15C1 0,4 pangkat 1 0,6 pangkat 14 ditambah 15C2 0,4 pangkat 2 0,6 pangkat 13 ditambah 15C3 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 12 dan seterusnya kayak gitu. Saya ngitungnya kok hasilnya 0,09, Bu. 0,09. Kok bisa? Enggak salah ngitung kah? Kurang teliti, Bill. Pusing, Bu, komanya banyak. Iya, Bu. Angkanya bingung, Coba Bu. ya. Kita hitung satu-satu ya. Ya. Yang X sama dengan 0 kan berarti 15C0 0, berapa tadi? 4. 0,4 pangkat 0, 0,9 pangkat 14. Jadi sama dengan 0,15, Bu. 0,6, Bu. 0,6 sorry. Pangkat 15 kan 15. 0,6 Nah. Sorry. Aduh, piro iki? 0,00047. Iya benar gini ya? Ya. Nah, terus yang X sama dengan 1, 15C1 0,4 pangkat 1 0,6 pangkat 14. 15C
C1 dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 14. 0,0047. 7. Ya. X sama dengan 2. 15 C2 0,4 pangkat 2 0,6 pangkat 13. Bener ya? Ya. Ya. Kali 0,4 pangkat 2 kali 0,6 pangkat 13. 0,02. 0,021. 0,021. 0,022. Oh. Ya, sama Oh, itulah dibulatin, ya. Bu. Iya. Ya, terus, Bu. 15 C3 0,4 pangkat 3 0,6 pangkat 12. 15 C3 kali 0,4 pangkat 3 kali 0,6 pangkat 12. 0,063. 0,06. 0,03. Gini ya? Ya. Iya, ditambahkan, Bu. Iya, bentar. Yang 4 Oh. dulu. Oh, iya, Bu. Bentar, satu lagi, sabar. 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 11. 0,127. Nah, ini baru ditambah. Ya. 0,063 ditambah 0,022 ditambah 0,047 ditambah 0,00047. 0,22. Mirip kan jawabannya? 0,213 Iya, Bu. Iya. sama. Iya. Sebenarnya ini kalau dipanjangin 0,2169 sih. Mirip lah ya. 2173, 2169. Gitu. Sama aja kan ternyata hasilnya. Iya, Bu, sama. Ada pertanyaan lagi? Yang nomor berapa sih ini tadi? Nomor 5 ya? Iya, Bu. Sebentar ya, ada telepon. Iya, Bu. Halo? Oh iya, sebentar, Pak. Sebentar ya. Ada tamu.
Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau mau lanjut nomor yang lain? Atau udah bisa semua sisanya? Coba Bu dibahas nomor 4. Nomor 4. Iya. Bentar. Dalam sebuah uji kualitas meja, ditemukan 25% dari meja-meja tersebut tidak lolos pengujian. Pada pengujian 15 meja, tentukan probabilitas ABCD. Nah, kalau ini berarti kita jelas ya, pakai binomial. Udah jelas juga. Gimana ini pointernya? Bentar ya. Nah, ini udah jelas pakai binomial dengan P sama dengan 0,25 dan Q sama dengan 0,75 berarti. N-nya sama dengan 15. Tinggal yang B adalah P3X6. P di antara 3 sampai 6. Berarti ini kan sama dengan PX sama dengan 3, ditambah PX sama dengan 4, ditambah PX sama dengan 5, tambah PX sama dengan 6. Tapi karena panjang, saya sarankan kalian lihat tabel. Dimana kalau kalian lihat tabel, maka jawabannya adalah PX kurang dari 6 dikurangi PX kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. Kenapa 2? Kalau kalian nulis 3, maka nanti PX sama dengan 3 ini tidak akan ikut terhitung. Coba kalian lihat di tabel, dengan P sama dengan 0,25, N sama dengan 15, X sama dengan 6, hasilnya berapa? Tapi sepertinya di tabel tidak ada. Oh, ada 0,25. Tadi N-nya 15 ya. Mana? N-nya 15, 0,25. R-nya 6. Itu 0,9434. Ini R-nya 2, 0,2361. Maka jawabannya 0,7. Oh, enggak. 4 kurangi 1, 3. 3 kurangi 6, 7. 0,7073. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Bingung nggak kalian baca tabel? Kekecilan, Bu. Kenapa? Kekecilan. Iya, kecil. Apanya yang kecil? Tulisannya itu, tulisan di tabelnya. Oh, alah. Wah, kalau itu, atau kalian googling aja. Itu apa, Bu? Apa? Namanya tabel apa, Bu? Googlingnya apa? Tabel binomial. Googling aja coba. Tabel distribusi binomial. Ya. Ada, Bu. Dapat kan di Google? Dapat. Dapat.
Ada pertanyaan lagi? Kalian masih puasa nggak sih? Ya masih, Bu. Masih. Puasa dong, Bu. BE udah mokel. Soalnya ini saya sambil minum loh. 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 Oh, nomor Enak, 6, Bu. Bu. Kenapa? Nomor 6 saya agak kurang jelas. Iya, Bu, nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Tapi ini yang 4C sama D udah bisa ngerjain sendiri lah ya. Sudah, Itu Bu. yang nomor 4C itu PX kurang dari 4. 4. Iya, Nggak betul. pakai sama dengan. Iya. Nggak pakai. Karena dia tulisannya cuma kurang dari, bukan maksimal. Kalau maksimal berarti pakai sama dengan. Oh ya. Ini berarti ini PX1, PX0, PX1, PX2, PX3. Berhenti sampai 3 aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ini lebih dari 5 meja, bukan minimal, berarti PX lebih dari 5. Berarti mulai 6, 7, 8, 9, 10, sampai 15. Ya kan? Iya. Berarti ini bisa juga kalian balik. Karena kan panjang ya, X6 sampai 15. 1 min PX kurang dari sama dengan 5. Bisa kalian balik jadi gini. Iya. Bisa lah ya ngitung sendiri berarti ini. Loh, Bisa. Bu, berarti kalau dibalik pakai ada sama dengan sama dengannya, Bu. Iya, kan kalau nggak ada sama dengannya nanti PX sama dengan 5 masuk ke mana? Masuk ke sini atau ke sini? Oh. Iya, Bu. Oke, lanjut nomor 6 ya. Tadi ada yang naik nomor 6. Iya, Bu. Dalam SBMPTN ditemukan 5,8% dari 4 juta peserta melakukan tindak kecurangan. Dari peserta yang terbukti melakukan kecurangan, 22,5% menggunakan joki, 54,4% kertas contekan, dan sisanya merupakan tindak kecurangan lainnya. Nah, ini kita pakainya adalah multinomial. Ya, multinomial. P, ada 3 jenis kecurangan. Yang pertama, P pakai joki, itu adalah 22,5%. Dalam artian berarti 0,225. P pakai kertas, berarti 0,544. P sisanya 1 min 0,225 minus 0,544. Berarti berapa tuh? 0,231. 0,23 berapa? 0,231. Nah, yang B. Berapa probabilitas dari 10 peserta yang terbukti curang? 2 pakai joki, 5 pakai contekan, kertas contekan, dan 3 sisanya. Berarti di sini 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0,225 pangkat 2 dikali 0,544 pangkat 5 dikali 0,231 pangkat 3. Udah, berapa hasilnya? Itu jawabannya yang B. 0,0749. 0, berapa? 0,075. Ah, wes, ini nggak apa-apa.
Berapa probabilitas dari 10 peserta yang terbukti? Yang C ya, sorry. Yang C. Berapa probabilitas dari 10 peserta yang terbukti curang semua menyimpan kertas contekan? Maka 10 faktorial, 0 faktorial, 10 faktorial, 0 faktorial. 0,225 pangkat 0, 0,544 pangkat 10, 0,231 apa 0? Ya, 0,231 ya? Pangkat 0. Itu hasilnya yang C. Kalau yang D, 10 peserta curang tidak ada yang menggunakan joki. Wah, ini agak rumit ini. Tidak ada dari 10 peserta yang curang, tidak ada yang menggunakan joki. Berarti antara kertas atau sisanya. Nah, ini kalian harus nambah-nambahin. Nambah-nambahin dalam artian yang pertama itu adalah satu kertas 9 sisa. Ditambah 2 kertas 8 sisa. Ditambah 3 kertas 7 sisa, ditambah 4 kertas 6 sisa, ditambah 5 kertas 5 sisa, ditambah 6 kertas 4 sisa, ditambah 7 kertas 3 sisa, ditambah 8 kertas 2 sisa, ditambah 9 kertas 2 sisa, 1 sisa, ditambah 10 kertas atau 10 sisanya. Ini ditambah, itu hasilnya. Kayak gitu. Ada yang bingung? Yang D? Kayaknya yang B sama C gampang ya. Yang D ya yang bingung ya. Iya, Bu. Ini kan yang D pertanyaannya berapa probabilitas dari 10 peserta yang terbukti curang tidak ada yang pakai joki. Jadi antara pakai kertas atau selain kertas dan joki. Ya kan? Nah, makanya kita ada berapa kemungkinan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 1 orang pakai kertas contekan, 9 orang pakai metode lain. Terus 2 probabilitas, 2 pakai kertas, 8 pakai metode lain. Ditambah 3 pakai kertas, 7 pakai metode lain. Ditambah 4 pakai kertas, 6 pakai metode lain. Ditambah 5 pakai kertas, 5 pakai metode lain. Ditambah 6 pakai kertas, 4 metode lain, dan seterusnya. Kayak gitu. Panjang emang. Ditambah sampai dapat hasilnya. Misal yang kita mau nyari yang satu kertas 8 metode lain. Berarti ya tinggal dicari 10 1 faktorial jokinya 0. Sorry. Ini 0. Ini 0 faktorial, kertasnya 1. Terus apa ini metode lainnya 9. Dikali 0,225 pangkat 0, 0,544 pangkat 1, 0,231 pangkat 9. Terus kalau yang ini, ya berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 0 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial. 0,225 pangkat 0, 0,544 pangkat 2, 0,231 pangkat 8. Gitu. Bingung? Masih bingung? Terus dicari satu-satu, terus ditambah. Iya, Bu, jelas. Cuman pusing nyarinya ya banyak ya. Pasti koma-komanya banyak. Iya, Iya, Bu. nggak nyampe tadi. Tapi paham kan konsepnya? Yang penting paham konsepnya dulu aja. Iya, Bu. Paham, Insya Allah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada yang bingung lagi? Nomor berapa?
Kalau enggak, kita masuk ke materi berikutnya ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Bentar, saya stop sharing dulu. Kok belum muncul? Kita masuk materi berikutnya, yaitu distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif. Jika ulangan suatu percobaan independen dapat menghasilkan outcome sukses dengan probabilitas P dan outcome gagal dengan probabilitas Q, di mana Q itu adalah 1 min P, maka probabilitas variabel random X, yaitu jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai sukses terjadi, adalah binomial negatif. Itu, ini rumusnya ya. Sorry. Ini rumusnya. Mana ya? Pointernya. Ini rumusnya binomial negatif. Contohnya, seseorang maksimum mengikuti 3 kali ujian SIM dalam 1 bulan. Jika probabilitas seseorang lulus dalam sebuah ujian SIM adalah 0,4, tentukan probabilitas seseorang baru lulus pada percobaan kedua. Nah, bentar. Maka, P-nya jelas adalah 0,4. Q-nya adalah 0,6. Berarti X-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 1. Kenapa K-nya sama dengan 1? Seseorang baru lulus. Berarti lulus pertama pada percobaan kedua. Makanya X-nya 2, K-nya 1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya berarti, ini saya tulis di sini, X min 1, K min 1, Aigo, stop working PPT-nya. Ya, sabar ya, PPT-nya error ternyata. Waduh, kenapa kamu, Nak? Semoga yang terakhir ke save ya. Bisa, nggak apa-apa. Nah, kita ulangi ya, tadi P-nya 0,4, Q-nya 0,6,
X-nya 2, K-nya 1. PPT-nya Maka- enggak keluar. Loh, PPT-nya yang enggak keluar. Sih ya, tadi error ya PPT-nya ternyata. Oh, alah. Wes keluar? Sudah. Alhamdulillah. Maaf ya tadi error PPT-nya ternyata. Tiba-tiba not responding gitu. Ini ada yang mau join. Bentar ya. Saya admit dulu. Saya izin dulu. Nah, udah kan? Masih muncul kan? Berarti tinggal kita masukkan X sama dengan X min 1, K min 1, P pangkat K, Q pangkat X min K. Berarti sama dengan X min 1, 2 min 1, 1, K min 1, 1 min 1, 0, 0,4 pangkat K, 0,6 pangkat X min K, 1. Jadi 1 kombinasi 0, 1C0, dikali 0,4 kali 0,6. Sama dengan 0,24. Gitu. Terus ini yang nomor 2. Sebuah tim basket dinyatakan lolos babak playoff jika 4 kali menang dari 7 pertandingan. Probabilitas tim tersebut memenangkan sebuah pertandingan adalah 0,6. Berarti P-nya 0,6. Q-nya berarti 0,4. Tentukan probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan kelima. Dan probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan terakhir. Kita cari dulu yang pertama ya. Probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan kelima itu berarti X-nya 5, K-nya adalah 4. Kenapa K-nya 4? Karena total dia harus menang 4 kali. Jadi di pertandingan kelima, dia mendapatkan kemenangan yang keempat. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, itu probabilitasnya berapa. Kalau yang B, yang tim tersebut lolos di pertandingan terakhir, P dan Q-nya sama, tinggal X-nya sama dengan 7, K-nya sama dengan 4. Berapa hasilnya? Terus yang bawah, 10 mahasiswa TI ditanya mengenai indeks nilai kalkulus. Ya? Ada yang nanya? Enggak, Bu. Oh. 10 mahasiswa TI ditanya mengenai indeks nilai kalkulus. Probabilitas seorang mendapat nilai A adalah 0,2. Berarti P-nya adalah 0,2. Q-nya adalah 0,8. Tentukan probabilitas orang ke-6 yang ditanyai adalah mahasiswa ketiga yang mendapat nilai 10. Berarti X-nya